Hai Sobat Solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Dewi di Solid Podcast, Mengudara tanpa batas. Ya Sobat Solid, hari ini saya tidak sendirian loh Sobat Solid. Saya ditemani oleh teman saya, rekan saya yang luar biasa. Siapakah dia? Kak Faus. Ya, jadi hari ini kita akan membahas bercengkrama tentang pendidikan dengan juga lengkap beserta pernak-perniknya. Gitu ya Sobat Solid ya. Lanjut Kak Faus. Today we'll have a special episode line up. We are diving into the world of teaching and a little kick about what it's like to hang up after decade dedication. So kita sudah mengundang narasumber yang sangat istimewa today. Bisa diperkenalkan Kak Dewi mungkin? Oke, baik. Yang pertama, saya punya narasumber yang luar biasa. Cantik, energik, berprestasi yang juga luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Insinyur Nurfarida Kusumastuti SPT MPI IPM. Oke, benar nggih Ibu? Selamat pagi Ibu. Oke, selanjutnya siapa lagi nih Kak Dewi? Yang kedua, saya punya narasumber yang juga tidak kalah cantik, begitu. Beliau adalah Dr. Anda Rukmi Narumalina. Ya benar ya Bu ya, guru PAI. Oke, dan yang terakhir di samping saya ini ada luar biasa, sosoknya sudah sangat bijaksana ya, dari jauh sudah kelihatan kepada beliau Bapak Haji Nur Hasyim SAG dan MPDI. Selamat pagi Pak Hasyim, sehat nggih? Alhamdulillah. Oke, gimana Kak Dewi? Nah, hari ini kita temanya apa nih Kak Faus? Temanya kita episode kali ini sangat spesial nih, yakni akhir perjalanan pelajaran yang menginspirasi. Gitu. Oke, terkait dengan pendidikan, pernak-perniknya, perjalanan yang menginspirasi gitu ya Kak Faus ya. Betul. Untuk awal nih, Kak Faus mau ke siapa dulu? Kita ke ibu yang cantik jelita di depan saya ini ya, kepada Ibu Nurfarida terlebih dahulu nih, selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Jember. Ibu, menurut Ibu ini sebagai sosok yang sangat berprestasi, kepala sekolah yang berprestasi, untuk menjadi sesosok guru ideal di masa kini, untuk menjadi guru kekinian nih, bagaimana sih Ibu tindakannya? Terima kasih pertanyaannya. Untuk menjadi guru yang ideal di masa yang sekarang ini, tentunya kita itu harus bisa memahami peserta didik kita yang pertama. Bagaimana anak-anak ini cara belajarnya, kemudian bagaimana anak-anak ini karakternya, seperti itu. Kemudian dari situ kita akan membuat satu strategi bagaimana pembelajaran yang cocok untuk anak-anak itu. Sehingga pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak ini selalu pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi anak-anak. Ya, keterbukaan itu juga perlu. Jadi manakala anak-anak ada kesempatan untuk berdiskusi, anak-anak diberi kebebasan untuk berpendapat tanpa kita membuat satu menjudge ya, demokratis gitu, sehingga anak-anak itu ada keberanian untuk menyampaikan pendapat. Kemudian pendekatan dengan hati, tadi juga saya ya, itu yang penting sekali, karena kalau kita pendekatan dengan hati pasti anak-anak dengan tenang akan menyampaikan sesuatu, idenya, pendapatnya, dan sebagainya. Membuat anak-anak nyaman ya, Bu. Betul. Kita harus membuat anak-anak nyaman, jangan tegang. Berarti ingin menyuarakan hati dari si anak itu bagaimana ya, Bu? Oke. Mungkin ada lagi mungkin Bu Nurfarida, kebocoran lagi nih, tips lagi bagi kita nih guru milenial. Tentunya guru selalu harus punya target untuk pengembangan diri. Setiap tahun tuh pasti harus ada progres untuk peningkatan itu. Karena kalau tidak seperti itu, ya seorang guru kompetensinya tidak akan lebih baik gitu lah. Monoton seperti itu saja. Kemudian sering sharing dengan sesama teman, Bapak Ibu gurunya.
Sharingnya bisa jadi satu komunitas, bisa jadi beda komunitas. Nah, ini perlu sekali karena kalau untuk kolaborasi itu kan penting untuk saling komunikasi aktif seperti itu. Jadi Gitu. tidak hanya lingkup di sesama jenjang mapel, sesama Ya, mapel nih Bu ya. Jadi ya, juga betul. antar mapel juga penting. Iya. Bagi mungkin kita hari ini sharing juga dengan Bapak Ibu senior-senior nih. Ya. Begitu mungkin ya poinnya Iya, Ibu betul, ya. Oke, poinnya wah itu luar saja. biasa. Berarti ada tips-tips untuk jadi guru kekinian lah ya. Iya, benar. Tadi ada keterbukaan, Keterbukaan. membuat anak-anak nyaman, Betul. kita sharing dengan rekan-rekan begitu. Paling penting di pengembangan terus punya prospek untuk pengembangan diri. Wah, ya luar biasa ya ternyata ya tips-tips Iya. dari Ibu Nur Farida. Ibu Nur. Satu lagi. Satu lagi Apa apa itu? Ibu? Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Wah, Jadi bagi ya guru Itu itu paling- semuanya harus seperti itu. Ya, belajar terus sepanjang hayat. Jangan berhenti sampai titik ini, tapi terus berkembang. Kemudian untuk anak-anak juga seperti itu. Jadi bisa memotivasi anak-anak kalau kita pengembangan dirinya sudah sangat baik. Oke, jadi kita harus terus belajar. Terus loh, belajar Mbak nih ya. Agus, Itu sering dilupakan sih ya. Betul sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih Ya, Ibu Nur Farida atas sama-sama. sharing-sharingnya. Wah luar biasa banyak sekali tips yang kita dapatkan nih Iya, untuk kedepannya. benar sekali. Oke, lanjut ke Pak Hasyim. Oke, Pak Hasyim. Tadi sudah ada tips-tips yang luar biasa dari Ibu Farida, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah selama Pak Hasyim menjadi pendidik nih, apa sih yang membedakan antara pendidik zaman dulu dengan pendidik zaman now gitu, Pak Hasyim? Oke, monggo Pak Hasyim. Kalau yang pernah saya alami, mohon maaf Bu, pendidikan yang pernah kami tahu, pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan ketika kami itu mengalami dulu ada batasan untuk mengajar dengan kurikulum ketika saya masih di SD, karena pengalaman saya pernah di SD dulu selama 14 tahun, kemudian saya lepas ditarik ke UPT, kemudian saya di SMP, sekarang saya di SMK. Yang SMK ini mungkin yang perlu mendapatkan perhatian ketika ada transisi dari kurikulum 13 dengan Kumer ini, yang barusan Ibunda Kepala Sekolah sampaikan bagaimana caranya punya inovasi ketika mengajar. Jadi guru bagaimana supaya bisa kayak dirindu lah sama muridnya. Kadang-kadang kan banyak guru mungkin wah Pak Guru ini sangar. Mungkin saya perawakan sangar. Saya mungkin bisa dibilang sama anak-anak. Saya sering di WA, kapan Pak mengajar Pak? Nah, trik-trik yang Bunda Kepala Kota sampaikan benar adanya. Jadi guru harus banyak punya inovasi. Bagaimana cara menggerakkan anak bisa enjoy belajar. Dengan Kumer ini artinya kebebasan kurikulum belajar yang merdeka bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya, tapi anak-anak diajak semacam sharing atau diskusi. Nah, karena kalau anak-anak itu ditekan atau di-judgment macam-macam, wah, apalagi mohon maaf, kadang-kadang Bapak Ibu guru mengatakan kamu tidak bisa. Ya mungkin karena belum belajar. Nah, tapi yang ada di SMK saya merasa dengan banyaknya guru yang kalau nggak salah mungkin sekitar ada 55 PNS ya. Yang mungkin setelah saya ini pensiun ada 353 dan ada ada 59 yang guru-guru milenial atau yang dari P3K ini barangkali lebih punya inovasi untuk mengajar atau menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada anak, bagaimana anak bisa mencintai pelajaran yang disuka sesuai dengan jurusannya, barangkali begitu. Yang pasti gimana kita membentuk diri kita menjadi guru yang dirindu oleh anak-anak. Oke, poin pentingnya menjadi guru yang dirindu. Iya. Ya, selalu dinantikan kehadirannya di kehadirannya. kelas. Jangan sampai kita guru datang itu, guru bahasa Inggris, ini guru matematika, ini guru agama hafalan. Jangan begitu. Tapi anak-anak itu terkesannya itu kita kapan Pak Guru ini datang untuk kita belajar, untuk diskusi. Jadi memang penting sekali loh, Kak Betul, Paus. betul. Membuat anak-anak itu merasa nyaman, senang ketika belajar. Itu sejalan juga yang tips yang dari Bunda Nur Farida tadi. Benar sekali. Dari hati. Dari hati ngajarnya gitu. Sehingga hati-hatinya anak-anak tergerak juga nih ya. Oke. Ini Nah, udah luar biasa ya yang disampaikan oleh Bapak Nur Hasyim iya, tadi ya. benar Kalau sekali. gitu luar kita biasa. saatnya beralih ke Bunda yang kelihatan cantik jelita nih ya. Kuning merona
ini. Bunda Rukmi. Gimana Ibu, sehat ya Ibu ya? Ibu. Di penghujung karir Ibu nih. Nah, kira-kira tantangan apa saja yang selama Ibu hadapi sih selama ini? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, alhamdulillah, dan saya bersyukur sekali Allah telah menakdirkan saya menjadi seorang pendidik. Harapan kita, ilmu kita bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah itulah akan menjadi amalan kita sampai kita semuanya nanti ketemu di surga, mudah-mudahan. Amin. Nah, makanya tujuan kita mendidik anak adalah anak didik kita adalah amanah. Jadi kita disuruh, diwajibkan untuk mengarahkan pada anak kita tuh yang asalnya nggak tahu menjadi ya tahu, yang sudah tahu semakin tahu, yang paham semakin paham, sehingga bisa melaksanakan kehidupan tuh sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang menjadi bangganya saya menjadi seorang pendidik, alhamdulillah ya Allah, sehingga saat ini sudah bisa melaksanakan tugas dengan selesai pada waktunya dan sudah purna, alhamdulillah. Adapun tadi apa pertanyaan berikutnya tadi? Tantangan. Inilah tantangan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya adalah seorang guru yang bertitel Dokter Anda. Namanya Dokter Anda itu adalah titel yang diberikan pada zaman bahula, pada zaman dulu. Tentunya tidak ada yang namanya internet, PMM, LKPD, namanya macam-macam itu yang berkaitan SKP. Itu yang buat saya luar biasa. Aduh, tapi alhamdulillah saya punya teman-teman, sahabat karib, besti-besti yang di SMK 2 Bu. Semuanya baik, semuanya mendukung saya dan bantu saya, sehingga SMK 2 itu ya alhamdulillah tidak ada masalah, walaupun ada seorang Dokter Anda Rukmi yang sebenarnya tuh luar biasa dapat bantuan sehingga saya tercover Bu. Sehingga tidak ada masalah di SMK 2, sehingga tetap harum atas kerjasama dan solidnya semua warga yang ada di sini. Dan juga anak didik saya alhamdulillah begitu saya datang mereka memberikan sambutan luar biasa. Karena apa? Saya dalam mendidik anak saya adalah pakai hati. Saya pakai kasih sayang. Kalau toh marah, saya tuh tidak marah, sungguh pura-pura marah. Pura-pura marah. Jadi saya akan ngomong tapi saya tidak marah, kan mereka paham kan. Jadi anak itu Pak ya Bu ya sebenarnya ya paham kok. Guru itu antara marah sungguhan dengan marah pura-pura, dengan marah dia tujuannya mendidik, dia tuh paham. Sehingga dia langsung menerima apa yang kita berikan. Apalagi dasar kita adalah Al-Quran ya, perintah Allah, dasarnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dasar itulah yang buat satu semangat untuk memberikan materi pada anak-anak didik saya. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat. Amin, amin. Luar biasa ya, kembali lagi dengan hati. Oke, baik. Terima kasih Bu Rukmi. Kembali ke Bu Nur Farida sekarang. Ya, Bu Nur Farida tadi sudah ada tips-tips dari Bu Nur Farida, ada dari Pak Hasyim juga. Lalu ada tantangan yang dihadapi oleh seorang dokter Anda, begitu Ibu. Nah, lalu bagaimana sih Bu caranya kita untuk menghadapi itu semua? Kan zaman pendidikan itu semakin tahun semakin berubah, berbanding terbalik dengan umur kita ya Bun ya. Umur kita makin bertambah, anak-anak yang datang itu makin muda-muda Bun. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menghadapi itu semua Bun? Ini tadi tantangannya kan IT ya, perkembangan zaman ya, mulai kita pandemi itu kan sudah guru dituntut untuk bisa pembelajaran secara daring. Ini memang sulit sekali saat itu ya, apalagi mungkin Ibu mengalami dengan generasi ya seperti itu. Pembelajaran yang seperti itu memang tidak bisa 100% ya yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak, namun dengan kita berbagi sharing dengan kelompok kecil ya, jadi guru-guru yang guru zaman yang dulu ya dengan yang zaman sekarang mungkin hanya diberi sedikit aja kegiatan workshop sudah bisa mengikuti dengan baik, sudah bisa melakukan aplikasi mungkin pakai LMS ya, Gmeet dan sebagainya, lah Zoom ya, mungkin yang muda ini bisa menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu guru yang mungkin memang harus butuh pendampingan dalam melakukan kegiatan secara daring. Begitu juga sekarang pembuatan perangkat pembelajaran yang semuanya menggunakan modul ajar, ini juga menggunakan Canva ya. Nah, ini kan juga tantangan juga lah.
Makanya dari tantangan itu seringkali kita mengadakan workshop untuk melakukan sosialisasi bagaimana sih cara menggunakan model Canva, bagaimana sih membuat satu pembelajaran menggunakan gimmick dan sebagainya. Nah, sehingga banyak guru-guru yang mungkin belum paham saat itu bisa paham ya untuk bisa melakukan kegiatan itu, meskipun tetap harus ada pendampingan kan gitu. Ya, ini salah satu tipsnya seperti itu, sehingga nanti manakala ada yang memang harus butuh sampai berapa kali di diklat atau workshop, maka kita akan melakukan kegiatan tersebut berulang lagi gitu. Oke. Jadi intinya kembali lagi kolaborasi. Kolaborasi Iya, dan betul. terus belajar. Terus Ya. belajar. Iya, sepanjang hayat loh. Iya, benar Dewi. sekali. Terima kasih Ibu Nur Iya, Farida, itu luar sama-sama. biasa, sangat membekas mungkin ya, jadi pelajaran kita bersama Iya, benar itu. sekali. Mungkin sekarang kita beralih nih ke Pak Hasyim ya. Jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Ibunda Nur Farida mengenai kita harus berkolaborasi antara yang muda dan yang tua, yang senior maksud saya, yang senior ya, yang senior Yang dengan yang lebih junior, berpengalaman. yang lebih pengalaman. Nah, kira-kira nih dari Pak Hasyim mungkin bisa memberikan harapan nih kepada lembaga SMK Negeri 2 Jember atau juga kepada para pendidik yang junior-junior di era kita ini. Ya, barangkali intinya yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau sifatnya ada tutor sebaya atau siapa di antara rekan kita yang lebih punya potensi untuk kelebihan mungkin dari jenis model pembelajaran atau dengan kalau sekarang ibaratnya teman-teman yang sekarang mau mendekati uji UP itu dari peserta PPG itu kan semua kan harus diupload video pembelajarannya, teknik cara mengajar bagaimana. Mungkin ajang yang kita pakai bisa dari MGMP yang ada. Jadi dari MGMP itu kalau dari MGMP agama ada MGMP PAI dan Budi Pekerti, atau MGMP bidang studi yang lain. Barangkali di sana bisa itu dibuat ajang untuk sharing, untuk tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, ada workshop, ada pelatihan dari semua yang ada di organisasi masing-masing jenjang materi pelajaran itu. Kalau SMP mungkin ada sendiri, SMK ya tinggal memanfaatkan dari MGMP yang ada lewat SMK itu. Kan di sana biasanya ada mendatangkan ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya. Nah, akhirnya dari apa yang disampaikan itu bisa dikembangkan untuk lembaga kita yang dominan banyak jurusannya, dan ini sudah bisa dikatakan intinya kepada pendidikan vokasi harus endingnya bisa skill dengan bisa kerja, bisa manfaat dari Bapak Ibu guru yang sudah mendapat ilmu dari MGMP yang ada. Ya, terima kasih Pak Hasyim atas harapan-harapan tadi yang untuk lembaga ya. Jadi intinya kita harus mengoptimalkan ya organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita, di lembaga kita. benar sekali. Begitu nggih Pak Hasyim ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasyim. Pertanyaan terakhir untuk Bu Bunda. Dr. Randa Rukmi Narumalina. Oke, baik Bu Rukmi. Bagaimana perasaan Bu Rukmi ketika menghadapi purna tugas ini, Bu Rukmi? Kalau ditanya tentang perasaan saya bagaimana menghadapi purna tugas, berjuta rasa. Nano-nano. Legi ada, manis ada, asam juga ada. Antara bahagia juga sedih. Bahagianya apa? Saya kan guru yang bertitel Dokter Anda ya. Sehingga itu tadi yang membuat saya agak sebagaimana dengan termasuk itu tadi Ibu ya, itu bagi saya termasuk beban, dan tapi alhamdulillah dengan solidnya teman-teman bisa terselesaikan ya. Itu yang menjadi kebahagiaan saya terlepas dari itu. Terus yang kalau kebahagiaan ya, kesedihnya ya, sedihnya ya, karena terus terang Ibu, begitu saya masuk di sekolah ya, di saat namanya kita orang hidup ya, tidak pernah lepas dengan adanya susah, gelisah ya Bu ya. Begitu saya datang ke sekolah, melihat gerbang aja, alhamdulillah, disinilah ladang pahala saya. Jadi begitu ada anak berbagai macam karakter, ono yang menjengkelkan, yang lucu, berjuta, banyak lah karakter anak. Itu buat hiburan bagi saya. Oh, kok begini ya? Itulah Allah menciptakan manusia beraneka ragam, bermacam-macam manusia. Lah, ladang pahala kita disitulah. Insya Allah kalau kita sabar, kita ikhlas, melaksanakan perintah Allah,
semuanya akan menjadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan, ketentraman dunia dan akhirat. Memang tujuan kita ke sana. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berakhir dengan husnul khotimah. Semuanya berakhir dengan baik, itu harapan saya. Luar biasa banget loh ini. Iya. Suasana studio ini kerasa adem, anyem gitu ya, iya, karena langsung, diminta karena tamu kita. Dua guru PAI, Kak Faus. Jadi langsung nyes adem gitu. Itu dua mungkin hal yang sering kita lupa nih. Iya. Begitu masuk gerbang, kita kan biasanya takut telat nih ya, gimana? Benar sekali. Aduh, jam berapa nih? Gitu kan Kak Faus. Iya, Nah, bener Kak Dewi. kalau guru agama beda lagi, Beda lagi. ternyata. Ladan pahala. Luar biasa. Benar sekali. Langsung Oke. adem nih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rukmi. Bunda Rukmi. Ya, lanjut, Nih Kak. sebagai penutup nih Bunda Nur Farida, ini kira-kira adakah pesan untuk dua guru hebat kita hari ini? Ya, saya selaku atas nama lembaga, tentunya dengan pengabdian panjenengan berdua selama ini, saya ucapkan terima kasih sekali ya, karena banyak hal mungkin panjenengan sudah torehkan di sekolah ini, mewarnai anak-anak kami dengan membentuk karakter anak didik kami menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia ya, sehingga anak-anak di sini tentunya banyak yang sukses dengan didikan panjenengan semuanya, dan panjenengan semuanya di titik ini sudah dalam keadaan sehat semua. Ini berarti cerminan menurut saya selama ini panjenengan bertugas selalu ikhlas, selalu bahagia ya, sehingga selalu sehat. Tentunya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih sekali atas pengabdiannya. Mohon maaf jika selama ini kolaborasi dengan teman-teman ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kemudian anak-anak kami juga seperti itu. Kami mohon maaf. Sama-sama. Oke. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Bu Nur Farida. Bu Rukmi, Pak Hasyim, semoga sehat selalu, bahagia selalu, berkah barokah. Amin. Amin. Tetap jaga silaturahmi. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Kak Faus? Udah kayaknya ya, udah banyak nih dari cerita dari Bunda Rukmi dan Bapak Hasyim. Oke, Kayaknya kita cukup cukupkan ya. ya. Cukupkan aja deh. Ya. Intinya adalah kalau kita di dunia pendidikan, jangan lupa kita kolaborasi, ngajarnya dengan hati dan Terus terus belajar belajar. sepanjang hayat. iya, benar sekali. Dia menjadi guru yang dirindu. Dirindukan Oh, oleh dan dirindu oleh siswa. kehadirannya. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Hasyim. Ya, Baik, itulah tadi episode kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan membawa sekolah kita menjadi harum dan semakin maju tentunya gitu. Baik, jangan lupa apa Kak Faus? Tonton terus Solid Podcast dan jangan lupa Subscribe gitu. Akhir kata, saya Kak Dewi dan saya Kak Faus. pamit undur diri. Jalan-jalan ketemu ikan hiu. Bye-bye, see you. Solid Podcast Mengudara tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.